Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya, dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, sebelum saya berbicara panjang lebar, ini ada ucapan terima kasih ya. Ada ucapan terima kasih dari channelnya Kang Asui Mancing. Karena memang kemarin-kemarin itu saya sempat bicara tentang channel Kang Asui Mancing. Bukannya saya itu mempromosikan sebetulnya ya, tetapi kalau misalnya itu menjadi lebih baik buat channel Kang Asui, ya alhamdulillah. Karena memang saya itu menceritakan apa adanya ya. Dulu saya saat terkena asam lambung dan ascites psikosomatis, saya mencari hiburannya karena memang hobi saya itu mancing. Makanya saya itu nontonnya video-video mancing. Nah, kebetulan yang cocok di saya waktu itu Kang Asui Mancing, karena itu dia itu pembawaannya itu humoris ya, orangnya lucu gitu, humoris, kemudian bisa bikin saya tersenyum. Nah, akhirnya keseringan akhirnya ya penyakitnya lupa gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalnya imbasnya lebih baik buat Kang Asui Mancing, saya ucapkan terima kasih, dan Kang Asui juga mengucapkan terima kasih ke saya karena memang katanya secara tidak langsung sudah dipromosikan katanya gitu. Dan ada ucapan juga buat teman-teman yang sudah nonton channelnya Kang Asui Mancing, katanya terima kasih, ada titip pesan buat kalian yang sudah menonton, katanya bilangnya terima kasih banyak karena sekarang channelnya penontonnya jadi tambah banyak katanya gitu. Alhamdulillah, syukur ya. Nah itu. Nah, bagi teman-teman, di episode kali ini saya akan ngobrol biasa ya, ngobrol biasa tentang seputaran asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis, kemudian ditambah lagi COVID-19. Kenapa episode kali ini saya membicarakan hal seperti itu? Karena memang ada beberapa bagian, terutama yang di WA ya. Kalau di kolom komentar alhamdulillah belum ada, cuman di WA itu sangat banyak sekali, bukan banyak ya, ada beberapa bagian lah gitu ya. Dan dia itu sekarang itu yang tadinya sudah agak membaik, kemudian karena memang ada ponis penyakit yang lain, akhirnya menjadi cemas lagi, asam lambungnya sekarang itu kambuh lagi ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, sebelum videonya saya lanjutkan, bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon seperti biasa ya, di subscribe dulu, karena subscribe itu tidak memerlukan biaya. Subscribe itu adalah hal yang sangat gratis dan mudah sekali ya dilakukan ya. Jadi teman-teman itu tinggal memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe, biar kenapa? Sudah barang tentu itu akan menjadi video saya itu akan menjadi lebih baik ya, berkembang dengan baik, dan itu akan menjadi semangat tersendiri buat saya untuk terus meng-share tentang seputaran asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis ya, menampilkan video-video tentang yang mungkin sebagai motivasi ya. Kalau misalkan Anda menilainya motivasi ya silakan, tetapi kalau misalkan bagi saya itu hanya video biasa saja, itu hanya menceritakan pengalaman, membantu orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis. Karena memang dulu saat saya terkena asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis, saya punya najar tersendiri ya. Ketika saya sembuh, saya akan bantu orang-orang yang terkena asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis hingga membaik ya. Karena saya tahu persis rasanya tidak nyaman sekali gitu ya teman-teman ya. Jadi yang berawal dari rasa tidak nyaman sekali, jadi saya itu tidak ingin orang-orang itu mengalami penyakit seperti itu ya. Makanya ketika saya lagi parah-parahnya, kemudian punya metode, kemudian menjalankan, kemudian ada peningkatan sedikit gitu ya, waktu itu saya langsung punya najar, seandainya kalau cara saya ini bisa sembuh total, cara saya ini paten, cara saya itu menjadi wasilah atau jalan keluar, saya akan terapkan sama orang-orang ya. Saya akan bantu orang-orang biar orang-orang juga cepat terhindar, cepat terlepas dari gangguan asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis. Ingat, asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis bukan penyakit tetapi gangguan ya. Gangguan asam lambung, GERD, ascites, psikosomatis. Jadi bisa sembuh lah gitulah. Nah itu teman-teman ya. Nah itu jadi dimohon bagi teman-teman tolong yang baru bergabung di subscribe dulu biar video saya cepat berkembang dengan baik gitu ya. Kemudian jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya biar kalian juga dapat notifikasi atau video saya yang terbaru, karena saya itu kan terus meng-share tentang seputaran asam lambung dan ascites psikosomatis. Kemudian jangan lupa juga
ditekan juga tombol like-nya ya, biar itu menjadi acuan buat saya seberapa banyak sih orang-orang yang menyukai video saya. Kemudian itu juga menjadi acuan buat para pengiklan ya. Kalau misalkan tampilannya banyak, kemudian tidak ada yang menyukai, mungkin iklan juga nggak akan mau masuk ya. Nah itu teman-teman ya, jadi bantu juga lah, bantu saya, dimohon dengan subscribe, like, kemudian tombol loncengnya ditekan juga. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian tolong juga dibagikan videonya di Facebook, di WA, di Instagram, atau di media sosial yang lainnya. Tujuannya seperti apa? Tujuannya karena orang-orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu bukan kalian saja. Catat ya, bukan kalian saja, banyak sekali orang-orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis kemudian belum tahu jalan keluarnya seperti apa. Dan kalau misalkan kalian membagikannya di Facebook, di WA, di Instagram, dan di media sosial yang lainnya, mereka tahu, apalagi sampai menjalankan metodenya, kemudian bisa sembuh total, ya mereka akan bersyukur ya, mengucapkan hamdalah, dan rasa hamdalah itu sudah barang tentu menjadi ladang pahala buat kalian ya. Nah itu ya, amin ya rabbal alamin. Nah terkait tentang asam lambung ya, kenapa orang-orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis sangat banyak sekali. Kenapa seperti itu ya? Karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sangat mudah sekali gitu ya. Sangat mudah sekali mengganggu orang-orang sehat ya. Kenapa seperti itu? Karena bukan gejala ya, karena penyebabnya itu setiap hari ada ya. Setiap hari ada orang sehat. Kalau misalkan terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis, itu siapa saja bisa terkena ya. Jangankan orang dewasa, orang tua, anak kecil, banyak sekali gitu ya. Karena apa? Karena untuk terganggu asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sangat mudah sekali gitu ya. Kenapa sangat mudah sekali? Karena asam lambung itu pemicunya yang pertama ya, pola makannya yang nggak benar ya. Kalau misalnya pola makannya nggak benar, taruh misalnya orang itu sehat, kalau pola makannya nggak benar, saya jamin ya, karena saya sudah mengalami, saya jamin pasti orang itu terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis. Kemudian orang itu pola hidupnya berantakan gitu ya, istirahatnya jarang, kemudian olahraganya kurang, geraknya kurang, sudah pasti bakal terkena asam lambung ya. Kalau misalkan kemudian berpikirnya yang macam-macam, kemudian kalau misalkan ada gejala apapun, ada yang dirasa apapun, berpikirnya yang lain-lain, ya sudah barang tentu ya pasti akan terkena anxieties psikosomatis. Nah itu ya, jadi untuk terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu sangat mudah sekali gitu teman-teman ya. Jadi saya katakan orang yang terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis itu bukan kalian saja, banyak sekali gitu ya. Nah itu makanya tolong dibagikan biar mereka juga tahu, dan katakan juga sama orang-orang yang belum terkena, kalian menghimbau sama orang-orang yang belum terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis supaya hidup sehat ya, hidup sehat. Nah, Anda juga kan sekarang sudah merasakannya, pasti sekarang merasakannya arti tentang hidup sehat itu bagaimana ya. Nah, pasti Anda merasa gimana ya? Waduh, kalau seandainya dulu saya itu hidupnya itu pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga, mungkin tidak akan terkena asam lambung. Nah itu ya, makanya kalian himbau juga orang-orang yang masih sehat, yang belum terkena asam lambung dan anxieties psikosomatis, supaya hidup benar-benar sehat gitu ya, biar tidak terkena asam lambung. Soalnya kalau sudah terkena asam lambung, hidupnya pasti tidak nyaman. Anda sendiri yang merasakannya, karena saya juga sudah merasakannya. Nah itu teman-teman ya. Nah mengenai asam lambung dan corona dan COVID-19 ya teman-teman ya, itu ada beberapa bagian yang sering sharing ke saya di WA, kemudian dia itu sudah membaik ya, asam lambungnya sudah membaik, kemudian sudah nyaman gitu. Tetapi karena memang ada tuntutan mungkin dari kantor, ada tuntutan mungkin dari kepegawaiannya misalkan gitu ya, untuk swab. Nah ketika di swab dia itu dinyatakan positif ya, waktu itu dinyatakan positif, dan setelah dia tahu kalau dia itu positif,
akhirnya dia ngedrop lagi gitu ya teman-teman ya, ngedrop lagi, asam lambungnya terjadi lagi gitu ya. Nah makanya saya ceritakan di sini biar orang-orang yang terkena asam lambung juga kalau misalkan dapat penyakit yang lain supaya tetap berpikir yang jernih gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah mengenai asam lambung dan COVID-19 gitu teman-teman ya, waktu itu saya memang karena kalau misalnya dilihat dari ciri-ciri atau gejala-gejala COVID-19 itu hampir sama ya. Hampir sama. Ya batuknya sama gitu ya, pileknya sama, kemudian ulu hatinya sakit sama, bagian lambungnya itu memang perasaannya sama gitu. Sama dengan COVID-19 ya. Kemudian penciuman juga yang tidak mencium gitu ya. Jadi penciuman juga yang terganggu gitu. Kemudian batuk, pilek dan sebagainya itu hampir sama. Saya juga pernah mengalaminya waktu itu. Nah mungkin gitu ya, mungkin ini tolong ya, ini hanya pengalaman pribadi saya ya. Mungkin kalau seandainya waktu itu saya terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis dan kemudian coronanya sudah datang, mungkin kalau di swab bisa juga positif ya waktu itu gitu ya. Cuman waktu itu saya tidak dinyatakan corona karena apa? Karena waktu kejadian saya waktu itu coronanya belum ada. Jangankan di Indonesia ya, di Wuhannya saja, di negeri asalnya saja corona belum ada ya waktu itu. Nah tetapi untuk penciuman waktu itu sebelum ada corona, saya juga merasakan penciuman hilang, kemudian pilek, nggak nyaman lah. Anda sendirilah yang tahu gimana sensasinya ya. Nah itu, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi karena Anda juga tahu sensasinya seperti itu. Nah sensasi itu hampir sama dengan corona gitu ya. Nah makanya bagi teman-teman yang ada, kalau misalkan ada nih ya, yang terkena asam lambung, GERD, anestesi psikosomatis, kemudian ketika di swab kalian juga jadi positif, kalian jangan pernah berpikir hal yang lain-lain gitu ya. Jangan pernah berpikir yang berbahaya. Kita positif thinking saja ya. Jangan pernah berpikir yang bahaya. Waduh, ini saya udah penyakit asam lambung, ditambah lagi corona. Waduh, jangan-jangan saya akan mati. Tidak ya. COVID-19 sebetulnya itu tahapan penyembuhannya juga hampir sama kayak asam lambung. Kalau nggak percaya Anda tanyakan sajalah sama dokter gitu ya. Di rumah sakit itu biasanya sepengetahuan saya juga memang dapat informasi itu dari orang-orang yang sudah terkena asam lambung, yang terkena COVID-19, kemudian sudah sembuh. Saya sering sharing ya, sering bertanya-tanya, sering sharing gitu, curhat gitu ya. Akhirnya dia juga menceritakan ya, saya di rumah sakit itu cuma dikasih vitamin, dikasih suplemen, katanya seperti itu. Nah asam lambung juga sama ya. Asam lambung itu dikasih vitaminnya. Kan saya sering anjurkan ya di video-video sebelumnya, makan yang banyak gizinya, makan yang banyak gizinya. Karena kenapa? Karena asam lambung kita sedang terganggu. Kebutuhan vitamin, gizi, nutrisi untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi ya, setiap harinya tidak terpenuhi. Karena kenapa? Karena serapan gizi apapun hal yang baik dari makanan kita itu tidak terserap dengan sempurna. Akhirnya ya sudah pasti ya, akhirnya kebutuhan kebaikan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi. Nah makanya saya juga bingung, saya bukan dokter nih ya, saya bukan dokter, saya bukan ahli hipnoterapi, saya bukan ahli penyakit dalam, saya bukan ahli penyakit COVID-19, tetapi COVID-19 juga sering ditambah vitamin ya, sering ditambah vitamin. Jadi yang paling dibanyakinya itu makanan-makanan yang bervitamin ya. Nah mungkin itu juga hampir sama gitu ya. Nah itu teman-teman, tapi untuk jelasnya nantilah tanyakan ke dokter karena saya itu bukan dokter ya. Jadi kita tuh harus positive thinking saja. Penyakit COVID-19 itu tidak berbahaya. Kalian jangan melihat ini ya, kalau misalnya kalian berpikir begini, aduh COVID-19 ini berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Ya mungkin kalau misalkan imunnya kita lemah gitu, apapun penyakitnya, catat sekali lagi ya, apapun penyakitnya, kalau misalkan kita imunnya lemah, kemudian kalau misalkan dirinci dengan baik, itu bisa menyebabkan kematian ya. Apapun itu penyakitnya, kalau dirinci dengan baik ya, itu akan menyebabkan kematian. Contohnya sudah saya share di video sebelumnya ya. Kalau misalnya kita gatal, itu gatal kita hal yang sepele ya, hal yang sepele. Kemudian kita garuk hampir sampai berdarah,
kemudian kulitnya mengelupas, kemudian memburu, kemudian menahan, akhirnya infeksi, kemudian diamputasi. Itu gara-gara gatal ya. Nah makanya gitu ya, setiap penyakit kalau dirinci dengan baik itu pasti akan menjadi bahaya gitu ya teman-teman ya. Kita mengulang lagi ke COVID-19 ya. Kenapa COVID-19 selalu diberikan vitamin yang kuat? Saya kurang tahu, mungkin ini ya, karena memang itu untuk memperkuat imun kita biar lebih bagus gitu ya. Nah, asam lambung juga sama. Jadi kita positive thinking saja. Penyakit COVID-19 itu sebetulnya mudah mudah disembuhkan. Siapa yang bilang orang-orang yang sudah mengalami, tetangga saya itu banyak sekali orang yang terkena COVID-19 kemudian sekarang sudah sembuh. Dan mereka juga menyatakan seperti itu. COVID-19 itu mudah disembuhkan kalau seandainya kitanya berpikirnya yang kuat, ya, berpikirnya yang enak, berpikirnya yang logika. Berarti sama dengan asam lambung ya. Kenapa orang-orang berpikir COVID-19 itu berbahaya? Karena memang dari awal ya, dari awal corona datang itu sudah tertanam ya, informasinya itu sudah tertanam pada kepala kita, di pikiran kita bahwa COVID-19 itu berbahaya gitu ya. Nah akhirnya ketakutan itu tertanam terus menerus. Akhirnya kalau orang mendengar COVID-19 itu orang menjadi takut ya. Orang menjadi takut padahal itu sebetulnya tidak usah ditakutkan ya. Yang penting kita menjaga prokesnya saja ya. Kita pakai masker, cuci tangan, kalau misalnya di luar makanan yang bergizi, jaga jarak. Cuman itu aja. Dan kalau misalkan kita sudah terkena, ya sudah, jangan berpikir, waduh ini jangan-jangan saya akan mati. Jangan ya. Itu sama dengan asam lambung. Jangan ya. Jangan berpikir, waduh jangan-jangan saya itu bakalan mati. Jangan ya. Perbaiki saja hidupnya ya. Perbanyak vitamin ya, sesuai yang sudah sembuh ya. Kalau misalkan Anda terkena COVID-19, jangan pernah berpikir tentang kematian. Justru perbaikilah hidupnya, perbaiki imunnya. Kalau misalnya pengen tahu imunnya yang bagus untuk COVID-19 itu seperti apa, tanyakan saja sama orang-orang yang sudah pengalaman ya. Orang-orang yang sudah pengalaman itu seperti apa? Orang-orang yang sudah mengalami kemudian diponis COVID-19, kemudian sudah sembuh, tanyalah dia gitu. Karena dia yang lebih tahu, dia yang lebih mengalami. Karena saya yakin guru yang paling berharga itu adalah pengalaman ya. Nah itu, dan kebetulan kemarin itu saya sering sharing ya sama orang-orang yang terkena COVID-19, itu hampir semua rata-rata begitu ya. Di isolasi mandiri katanya ya, sering dikasih vitamin katanya gitu, terus makanan-makanannya yang bergizi-bergizi. Nah itu ya, itu pengobatan COVID-19. Nah pengobatan asam lambung juga ya sama seperti itu ya. Jadi apapun penyakitnya, yang penting kita hiduplah yang sehat mulai dari sekarang. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan berpikir begini, kalau misal kalian terkena asam lambung, kemudian ketika di swab juga kalian menjadi corona ya, positif katanya COVID-19, kalian jangan bingung ya, jangan ditakutkan gitu ya. Karena untuk COVID-19 itu tidak berbahaya kalau imun kitanya kuat gitu ya. Makanya di rumah sakit juga selain dikasih nutrisi, vitamin dan sebagainya untuk kebaikan tubuh ya. Kalian juga lakukan hal yang sama saja seperti itu ya. Lakukan hal yang sama. Kenapa COVID-19 itu bisa menyebabkan kematian? Yang pertama ya, karena ketika orang terkena COVID-19 itu pikirannya langsung melayang-layang, berpikir jauh. Jadi berpikirnya tentang bahaya. Waduh, orang-orang yang terkena COVID-19 itu kebanyakannya meninggal gitu katanya. Nah itu bisa membuat Anda cemas, akhirnya imun kalian turun. Akhirnya kalau sudah imunnya turun, ngedrop ya akhirnya kalian nanti tidak bisa menanganinya. Nah itu teman-teman ya. Jadi makanya apapun penyakitnya, jangan pernah berpikir ke arah yang berbahaya. Jadi melihatnya jangan yang bahaya-bahaya, lihatnya yang sudah membaik ya. Kalau mungkin kalian di berita itu banyak sekali kasus kematian ya. Kasus kematian rata-rata biasa imunnya sedang ngedrop. Tetapi Anda harus melihat jumlah yang sembuhnya itu lebih banyak ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi jangan melihat yang sedikitnya, yang buruknya sedikit kalian lihat, kalian tanamkan dalam pikiran, salah ya. Yang baiknya lihat ya. Yang baiknya itu lebih daripada 80% itu orang-orang sudah sembuh.
Nah itu orang-orang sudah terlepas daripada COVID-19. Nah itu teman-teman ya, apalagi yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, jangan melihat yang bahaya-bahayanya ya. Nanti cemas kalian datang lagi, lihatnya yang bagus-bagusnya ya. Kalian ya, tapi memang hal yang sangat wajar ya. Orang yang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis biasanya suka melihatnya yang buruk-buruk ya. Yang buruknya cuma 10 orang mungkin ya. Yang matinya cuma 10 orang, kemudian yang sembuhnya ribuan orang. Yang ribuan orang itu tidak akan dilihat ya, tidak akan dilihat. Pasti yang dilihatnya itu yang berbahayanya gitu ya, yang sedikitnya gitu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi memang kalian sekarang sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis, dan mudah-mudahan tidak ya. Kalau seandainya ada juga yang di swab kemudian terkena COVID-19 dinyatakan positif, jangan cemas, jangan gusar. Sadari kalian sekarang itu sedang terkena asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah kalau misal datang lagi penyakit yang lain, jangan dibawa cemas biar asam lambungnya tidak ngedrop lagi ya. Tanamkan saja dalam pikiran asam lambung tidak berbahaya, kemudian COVID-19 juga tidak berbahaya kalau misalkan kita tetap menjaga satu prokesnya ya. Prokesnya tetap dijaga, kemudian tetap saja makannya yang bergizi ya. Makan yang bergizi, banyak minum gitu ya teman-teman. Minum itu minimal 8 gelas dalam sehari. Sebetulnya minum itu bukan 8 gelas dalam sehari minimalnya, tetapi disesuaikan dengan berat badan tubuh gitu ya. Tetapi kalau misal kalian menghitung-hitungnya susah, ya sudahlah 8 gelas saja gitu. Soalnya untuk mineral itu efek sampingnya tidak terlalu berbahaya gitu ya teman-teman, tidak terlalu banyak gitu. Kalau misalnya obat-obatan yang lain, kalau misalnya melebihi kapasitas, efek sampingnya sangat besar gitu ya teman-teman. Jangankan efek samping kapasitasnya yang banyak, jangka waktu yang lama pun itu bisa menyebabkan efek yang sangat besar gitu ya. Tetapi kalau untuk minum, efek sampingnya cuman kencing aja ya. Nah itu teman-teman, cuman kencing aja. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya pernah merasakannya. Nah itu teman-teman ya. Nah jadi sekali lagi saya tekankan sama teman-teman, seandainya kalau kalian terkena yang terkena asam lambung kemudian ketika di swab dinyatakan positif, mudah-mudahan tidak. Tetapi kalaupun ada, kalian jangan pernah berpikir hal yang berbahaya ya. Jangan pernah berpikir yang bahaya. Lihat dulu orang-orang yang sudah sembuh, sangat banyak sekali, dan tanyakan juga sama orang-orang yang sudah sembuh, gimana bos gitu ya, Anda bisa sembuh, Anda bisa terlepas dari COVID-19. Oh misalkan saya itu memang dikasihnya begini, lakukan saja. Karena untuk obat COVID-19 kayak macam vitamin, makanan yang bergizi gitu ya, itu tidak ada efek samping buat asam lambung ya. Karena memang pengobatannya hampir sama ya, hampir sama setahu saya gitu ya, setelah saya sharing sama orang-orang yang sudah sembuh daripada COVID-19 seperti itu. Saya tanya, kasih obat apa sih? Saya bilang gitu. Enggak, katanya saya cuma dikasih vitamin katanya gitu, terus makanan yang bergizi, terus saya suruh olahraga, katanya berjemur seperti itu. Itu sebetulnya hal yang sama dengan asam lambung ya. Jadi tetapkan saja itu ya. Yakinkan dalam pikiran semua penyakit bakal terlewati. Nah itu teman-teman ya. Itu adalah pemikiran yang paling utama. Yakinkan dalam hati kita bahwa kita itu bakal terlepas dari semua penyakit. Yakinkan saja dalam hati, semua akan terlepas. Suatu waktu saya akan terlepas dari penyakit ini gitu ya. Itu yang pertama yang diyakinkan ya. Yang kedua, penyakit ini bakalan sembuh karena memang bakalan sembuh ya. Nah itu ya. Yang kemudian yang kedua, pelajari ya. Selain kita yakin, kalian juga harus mempelajarinya. Pelajari apa itu tentang penyakit ini, biar kalian itu bisa menanganinya gitu ya teman-teman, bisa menanganinya. Kalau misalnya kita tidak mempelajari, kita mau menanganinya itu seperti apa kita nggak tahu ya. Makanya pelajari dulu tentang penyakitnya, asal mulanya dari mana, gejalanya dari mana, cara menanganinya seperti apa. Dan kalau sudah tahu, yang ketiga lakukan saja ya, lakukan saja. Jangan seperti ini, kita yakin sudah, mempelajarinya sudah, kita tahu cara jalan keluarnya sudah, tetapi ogah untuk melakukannya, kita malas melakukannya, ya nggak akan sembuh ya. Apapun itu penyakitnya, ya nggak akan sembuh
tidak akan sembuh-sembuh ya kalau misal kita tidak melakukannya. Nah itu ya. Nah yang keempat, kalau misalkan kitanya sudah sabar, kitanya sudah ikhlas, kita punya tekad yang kuat, sabar menjalaninya, menjalani proses penyembuhannya. Jadi tidak diharap-harap, yang penting hadapi hidup ini dengan apa adanya. Jadi berpikirnya seperti ini ya. Jangan gini, kapan saya akan sembuh? Kapan saya akan sembuh? Jangan seperti itu. Tetapi kita kembalikan lagi kata-katanya. Bagaimana cara saya menjalani hidup ini dengan penyakit ini? Nah itu teman-teman ya. Jadi bukan kapan saya akan sembuh, kapan akan saya sembuh. Nantinya kaliannya akan berpikir terus. Akhirnya asam lambungnya naik lagi, imun kitanya turun lagi, COVID-19-nya nggak akan sembuh-sembuh lagi, gitu ya. Jadi jangan berpikir kapan saya akan sembuh, kapan saya akan sembuh. Kalau misalkan kalian sudah menjalankan metodenya, menjalankan tahapannya, sudah menanganinya, setiap ada sensasi yang datang sudah ditangani, kalian bersabar saja, suatu waktu pasti akan sembuh. Dan kemudian kalian berpikirnya harus mengalihkan pikirannya menjadi begini, olah pikirnya ya. Bagaimana cara saya menjalani hidup ini dengan penyakit ini? Itu saja, lakukan saja ya. Hobi yang menyenangkan, lakukan hobi yang menyenangkan. Kalau misalnya lagi isoman ya, lagi isolasi mandiri di rumah, banyak sekali aktivitas di rumah yang bisa menyenangkan, gitu ya. Tetapi kalau misalnya bagi perempuan saya kurang tahu ya. Tetapi kalau misalnya buat laki-laki, hobi yang menyenangkan buat laki-laki di rumah itu ada banyak sekali ya. Ya rata-rata laki-laki, kaum laki-laki itu kan suka memelihara burung, lakukan saja melihara burung ya. Lakukan memelihara burung. Kemudian yang senang menggambar, yang senang bikin video kayak macam saya kayak gini, bikin video gak jelas ya. Lakukan saja. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk melakukan hal yang menyenangkan di rumah itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi lakukan saja hal yang menyenangkan ya, biar kita itu lupa sama penyakitnya. Waktunya kita nanti tidak terasa, nanti tiba-tiba kita enakan, dan kemudian kalau tetap menjaga pola hidup dan pola makan, pola pikirnya, nanti tiba-tiba ada kesembuhan ya. Sembuhnya itu seperti apa? Perasaan menjadi nyaman ya. Perasaan kita itu nyaman, apapun yang kita lakukan itu menyenangkan, enak gitu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi keadaan yang dulu sebelum terkena penyakit itu kembali lagi. Nah itu yang dinyatakan sudah sembuh total gitu ya. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kembali lagi ya sama teman-teman, apapun penyakitnya, ingat sekali lagi ya, jangan pernah cemas, karena cemas itu tidak akan merubah kalian menjadi lebih baik, tidak sama sekali ya. Cemas kalian itu justru akan memperburuk keadaan gitu ya. Nah cara menghindari cemasnya seperti apa? Kembali lagi ke awal pembicaraan ya. Pahami, pelajari dan pahami. Kalau sudah dipelajari, kemudian sudah paham asal mulanya, kemudian paham cara jalan keluarnya, kita mengerti tentang penyakit ini, maka kita tidak akan berpikir yang lain-lain. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman video dari saya, karena durasinya udah lama. Kasihan ya kalau durasi terlalu. Kalau saya sih enak ya ngobrol kayak gini panjang gitu ya. Cuman kasihan juga ya sama orang-orang yang maaf sekali ya, biasanya kuotanya hampir sedikit nonton video nggak jelas kayak gini ya, nanti akan lama, kasihan juga ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi saya hentikan dulu videonya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian. Semoga video saya itu semoga saja menjadi motivasi kalian, semoga saja menjadi wasilah jalan keluar bagi kalian, keluar daripada penyakit apapun itu penyakitnya. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang mengalami cemas, hindari cemasnya dengan mempelajari, biar kalian paham, biar kalian mengerti, biar nanti karena cemas itu biasanya dipicu dari pemikiran yang salah gitu ya teman-teman ya, biar kalian mengerti, biar tidak cemas. Nah itu teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang masih mengidap penyakit juga, bukan mengidap penyakit, masih mengidap gangguan, saya doakan semoga kalian itu cepat sembuh ya, cepat membaik, apalagi sampai sembuh total, amin, karena ini tujuan saya gitu ya, amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya kalian sudah sembuh total, amin, semoga cepat sembuh total gitu ya. Dan bagi yang belum sembuh total, bersabar ya, bersabar, karena bersabar itu adalah kunci yang sangat sulit sekali gitu ya. Lakukan kesabaran ya,
Nah, kalau misalnya untuk memicu rasa sabar, itu kalian harus punya tekad yang kuat. Tekad yang kuat, semangat yang kuat, nanti kesabaran kalian akan datang. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu teman-teman video dari saya. Selamat berjumpa lagi di video episode selanjutnya. Doakan saja supaya saya tetap sehat, biar bisa menemani kalian yang sedang terkena penyakit asam lambung, GERD, ansetis, psikosomatis. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.